Ada cerita tentang satu keluarga di tahun 1990-an. Sebut aja ini keluarganya Pak Trisna. Mereka itu Katolik, tapi mereka tuh cuman pergi ke gereja 3 kali dalam seumur hidup. Jadi ya intinya emang bukan tipikal keluarga yang rajin beribadah lah. Ya bahkan mereka jarang banget ke gereja gitu loh. Nah, keluarga Pak Trisna ini terdiri dari istrinya Pak Trisna, namanya Budina, dan mereka punya 3 orang anak. Yang paling tua itu cowok, terus 2 anaknya lagi cewek-cewek. Nah, yang mau gue ceritain ini anak keduanya Pak Trisna sama Budina, namanya Grace. Suatu hari di tahun 1990-an itu ada kejadian Pak Trisna dapat kabar kalau anak perempuannya si Grace itu sakit. Nah, Grace ini tinggal di luar negeri, Moy. Dia tuh kerja di sana. Dan Pak Trisna ini dikabarin kalau kemungkinan Grace tuh nggak bisa lanjutin kerjanya di luar. Jadi ya dia harus balik ke Indonesia, tepatnya di Medan, karena keluarga Pak Trisna tinggalnya di Medan. Nah, penyakitnya tuh aneh, Moy, kalau kata orang luar negeri ini. Karena Grace tuh tiba-tiba badannya lebam, banyak banget, terus suka ngelamun sendiri, kayak orang gila. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, ya fisiknya baik-baik aja. Akhirnya singkat cerita, si Grace ini baliklah ke Indonesia buat disembuhin. Nah, lo tau lah Indonesia tuh kuat dengan paguyubannya gitu kan, kayak ya saling bantu antar tetangga. Ya banyak juga tetangga deket rumahnya si Patrisna ini nengokin kondisinya Grace. Dan ada satu tetangga tiba-tiba ngomong, Grace nih sakitnya bukan sakit sembarangan. Coba deh minta bantuan sama orang yang dalam tanda kutip bisa. Ya udah tuh si keluarganya Grace ini, terutama Patrisna, minta bantuan dukun, orang yang ngerti gitulah. Nah, pas berobat ke dukun ini, si Grace malah makin parah, Moy. Kenapa makin parah? Karena dia tuh kalau siang kayak orang biasa aja, lebamnya hilang. Tapi kalau malam, lebamnya tuh muncul lagi. Terus Grace tuh makin sering melamun. Bahkan Grace ini makan serangga. Dan sorry ya, kotorannya sendiri. Kadang dia pun mandi pakai air kencingnya sendiri. Anjing, kayak kesurupan gitu berarti. Parah banget, Moy. Lebih parah dari itu. Pernah di satu malam, Grace ini tiba-tiba pas dilihat di dalam kamarnya, Grace ini ada di atas kasur. Tapi dia tuh kebalik, Moy. Jadi kakinya di atas, palanya di bawah. Kayak kayang gitu, kebayang gak sih lu? Nah, tapi kalau biasanya kita lihat orang tuh yang kesurupan sampai kayang tuh sambil mangap dan mukanya kayak serem gitu kan. Ini enggak, Moy. Si Grace ini dengan posisi kayang, dia tuh ngomong, aku capek. Dia bilang gitu. Nah, dari situ karena kedukun dirasa nggak bisa, nggak kerja gitu ya. Besokannya bokapnya si Patrisna itu ke gereja ketemu sama pastor. Kita sebut aja namanya Pastor Thomas gitu ya. Si pastor ini bilang kalau dia mau lihat dulu kondisi Grace tuh kayak gimana. Sorenya Pastor Thomas ke rumahnya Patrisna lah. Dan satu hal yang langsung dikasih sama pastornya adalah nyepratin air suci, sakramen atau baptis, gue kurang paham, itu ke Grace. Dan tiba-tiba si Grace ini teriak dan ngomong, kamu anak pelacur, ke pastornya. Anjing. Setelah itu si Grace ini makin histeris dan akhirnya Grace diikat kenceng banget tangannya. Karena ya saking parahnya dia ngeronta-ronta. Terus pastor ini udah cukup pesimis karena dia merasa kalau eksorsis yang mau dia lakuin tuh bakal gagal, bahkan malah ngebuat Grace makin parah. Ini gue gak tahu bener atau enggak ya. Tapi kalau dari cerita yang gue dapet, katanya di Katolik itu kalau ada orang pengen eksorsis secara resmi, itu dia harus udah dibaptis. Nah, sayangnya si Grace ini belum pernah dibaptis dari lahir. Ya karena yang gue bilang, ya keluarganya aja gak agamis sama sekali gitu loh. Nah, gara-gara itu pastor ini bilang kalau eksorsis yang mau dilakuin ke Grace itu harus izin dulu ke Vatikan. Dan itu butuh waktu banget dengan kondisi Grace yang udah parah segininya gitu. Nah, tapi pastor ini ngasih solusi. Kalau dia tuh kenal sama pastor yang khusus untuk nanganin kasus eksorsis ini. Sebutlah namanya Pastor Dennis. Ini dia orang Medan juga, Bi? Gue gak tahu dia orang mana, tapi dari kenalannya Pastor Thomas, ya Pastor Dennis ini emang expert di bidang eksorsis inilah gitu. Akhirnya Pastor Dennis ini dipanggil. Nah, tapi ada satu masalah, Moy. Pastor Dennis ini tangan kirinya tuh suka gemeter gitu loh. Itu pun dia ada ya penyakit gemeter tangan kirinya ini gara-gara emang efek eksorsis yang dia pernah lakuin sebelumnya. Nah, gue gak tahu tuh kenapa. Singkat cerita 2 hari kemudian Pastor Dennis datang ke rumah Patrisna dan langsung ngelakuin eksorsisnya itu. Gak pakai lama dia masuk ke kamarnya Grace. Dan hal pertama yang terjadi setelah Pastor Dennis mulai eksorsisnya, Grace ini badannya jadi bau busuk banget. Dan di posisi terikat dengan tali gitu, dari badannya Grace nih keluar lendir, Moy.
dari kulitnya Grace tuh keluar lendir yang bau amis banget. Dan itu sampai kasurnya Grace tuh basah dan bau bener-bener bau amis. Dari situ Pastor Dennis tuh tahu Grace tuh sebenarnya dimasukin makhluk apa. Tapi ada satu ketentuan. Dari cerita yang gue dapet ini, teman gue bilang kalau misalkan kita mau nge-eksorsis apapun jenisnya, makhluk yang ada di dalam tubuh itu harus nyebutin namanya siapa. Karena kalau nggak disebutin namanya, dia nggak akan bisa keusir, katanya gitu. Akhirnya dicobalah sakramen. Sakramen tuh kayak kegiatan eksorsis yang pastornya bawa lonceng, bawa air suci, alat-alat hosti kayak selendang yang dipakai sama pastor gitu, dan baju khususnya lah. Jadi kalau misalnya Camuy mungkin tadi nggak se-prepare itu, yang ini tuh cukup prepare lah. Ya. Dan gak boleh ada yang masuk ke ruangan, ke kamarnya Grace selama proses eksorsis itu berjalan. Singkat cerita, proses eksorsis selesai di hari itu, dan Grace tuh kelihatan dari raut mukanya udah mulai membaik. Tapi badannya Grace tuh udah hancur banget. Bener-bener lukanya banyak, lebam-lebam, parah banget. Gara-gara ya dia kebeset tali yang ngiket tangannya. Gara-gara dia ngeronta-ronta, badannya tuh jadi luka gara-gara kena benda-benda di sekelilingnya gitu. Tapi walaupun membaik, gak bisa dibilang eksorsismenya berhasil. Pokoknya sampai berhari-hari proses ini tuh berjalan. Pastor Dennis tuh datang ke rumahnya Pak Trisna, masuk ke kamarnya Grace. Grace dieksorsis berhari-hari, berkali-kali pun. Dan selama proses ini berjalan, makhluk yang di dalam tubuhnya Grace tuh gak mau ngaku namanya siapa. Dia gak mau sebut namanya siapa. Katanya ya, kalau kata keterangan makhluk yang ada di dalam tubuhnya Grace, itu dia gak mau sebutin nama. Dan akhirnya Grace ini udah merasa capek banget, Nat, Muy. Badannya bener-bener lemes, pucet, ada luka di mana-mana. Dan bahkan di terakhir kali dia dieksorsis itu, kejadian terparahnya, kepalanya Grace ini sampai muter 180 derajat ke belakang. Tulang-tulangnya sampai patah dan akhirnya Grace meninggal. Jadi ternyata, Nat, Muy, makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya Grace itu namanya Leviathan. Tau gak lo? Apa tuh? Tahu lagi. Apa Muy yang lo tau? Yang monster yang emang paling kuat banget itu kan? Bener. Jadi Leviathan tuh, Nat, itu tuh iblis terkuat yang kalau dari sejarahnya tuh dia penguasa laut. Jadi ternyata ya Grace ini selama kerja di luar negeri itu ngikutin sekte untuk bisa jadi kaya secara instan, karena dia sering bersekutu dengan sekte yang menyembah iblis ini, si Leviathan ini. Dan ya emang dari dulu Grace jauh dari agamanya kan. Udah dapat kekayaan itu, ya dia harus jadi anak buahnya si Leviathan ini. Jadi itu yang ngebuat si badannya Grace tuh jadi bau amis gitu loh. Dan dari keterangan pastornya, si Leviathan ini bilang kalau dia gak mau keluar dari badannya Grace, karena Grace ini udah jadi miliknya sampai kapanpun. Masalah itu dia dirasukin sama Leviathan, anjir. Iya. Ya gue yakin banget sih kayak si itu adalah iblis terkuat gitu kan, Bi, kasarannya. Gue yakin ya emang pasti gak akan dilepas sama Leviathan sampai pada akhirnya si Grace aja meninggal kan. Iya, Muy. Dan bahkan yang menyedihkannya lagi, si Pastor Dennis yang gue samarin namanya ini, dia tuh setelah nge-eksorsis terakhir ini, dia udah gak bisa nge-eksorsis orang lagi karena udah bukan gemeter lagi. Bahkan tangannya setelah nge-eksorsis ini, tangan kirinya tuh hampir gak berfungsi gitu loh. Anjing. Iya ya. Padahal udah pakai pastor yang emang expertise-nya itu, tapi masih gagal juga. Tapi gue penasaran deh, lo sebagai orang Indonesia yang sebagian besar beragama gitu, dan lo ada di situasi dimana ada orang kesurupan depan lo lebih pilih buat pergi ke orang pinter kayak dukun gitu ya, atau lo lebih milih pergi ke pemuka agama? Dia bukalah resleting tendanya. Pas dia buka dan dia turunin resletingnya, dia ngeliat di depan dia persis kayak ada rambut gitu, Bi, Nat. Pas dia keluar tenda, terus dia nengok ke atas tendanya, Wisnu tuh ngeliat di atas tendanya si Wisnu itu ada kuntilanak, Bi, Nat. Lagi duduk. Rambutnya kuntilanak tuh bener-bener panjang dan tebel banget sampai nutupin sebagian tendanya Wisnu.